Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S1 22021 dari kelas B. Nah, di sini untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi Python mengenai linked list atau sebuah list yang berkaitan atau bertautan satu sama lain. Daftar tertaut. Ini kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya itu linked list. Kita masuk ke ringkasan atau materi-materi apa saja yang akan kita bahas di dalam modul atau video ini. Overview. Yang pertama itu ada introduction atau pengenalan terhadap si linked list ini atau si daftar tertaut ini. Nah, ada pendahuluan atau pengenalan. Terus ada various type of linked list. Di sini juga dijelaskan kalau ada beberapa tipe dari linked list atau daftar tautan, yang dimana beberapa tipe tersebut terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada single linked list, yang kedua ada circularly linked list, dan yang ketiga ada double linked list. Nah, kalau bahasa Indonesianya dia itu seperti ini. Berbagai jenis daftar tertaut atau linked list itu terbagi menjadi 3, yaitu daftar tertaut yang tunggal, daftar tertaut melingkar, dan daftar tertaut ganda atau lebih dari 1. Kita masuk ke poin selanjutnya, the positional list ADT. Nah, daftar posisi ADT. Nah, ADT itu dia abstract data type atau tipe data abstrak, seperti yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Terus untuk yang selanjutnya ada sorting a positional list atau menyortir posisi dari list itu sendiri. Terus yang ke-5 ada case study, maintaining access frequency. Di sini ada contoh kasus, yang dimana contoh kasusnya itu atau studi kasusnya itu mempertahankan frekuensi akses. Terus yang ke-6 ada link based versus array based sequence. Nah, array based sequence ini dia itu masuk ke dalam materi stack dan ini dan antrian atau kui dan stack dia ini array based sequence. Nah, kalau bahasa Indonesianya dia itu urutan berbasis tautan versus berbasis array. Terus summary yaitu ringkasan atau sumber-sumber atau source dari materi-materi dari dalam modul ini. Oke, kita masuk ke dalam introduction. Nah, introduction atau pendahuluan. Array based sequence. An array provide more centralized representation with one large chunk for memory capable of accommodating reference to many elements. Nah, di sini dijelaskan kalau urutan berbasis array atau array based sequence yang sudah kita pelajari itu merupakan sebuah array yang memberikan representasi yang lebih terpusat. Nah, dengan satu potongan besar memori yang menampung referensi ke banyak elemen. Jadi maksudnya di dalam array ini kita bisa memberikan memori-memori yang akan tertampung ke dalam array ini. Terus dalam array ini bisa juga kita simpan banyak elemen. Seperti itu. Namun ada keterbatasan atau limitation dari array based sequence ini. Di sini dijelaskan ada beberapa. Yang pertama ada the length of the dynamic array will be longer than the actual number of elements that it store. Panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpan. Nah,
seperti yang kita sudah jelaskan, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau sebenarnya itu kalau array based sequence kan itu implementasinya ada di stack sama antrian. Di sini dijelaskan kalau panjang array dinamis itu mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpan. Maksudnya panjang dari kapasitasnya. Misalkan kalau di contohnya itu seperti di antrian atau di queue. Nah, di queue itu ada namanya kapasitas. Misalkan sebuah wahana atau sebuah tempat memiliki kapasitas misalkan 10 orang. Nah, ada kemungkinan kalau elemen-elemen atau merujuk pada orang itu elemennya itu dia ada di dalam antrian itu tidak penuh, tidak 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 memenuhi kapasitasnya yang ada di dalam wahana tersebut. Misalkan mungkin cuma 8 atau 9, nah tidak sampai 10. Nah, maksudnya jadi seperti itu. Panjang array dinamisnya itu mungkin lebih panjang dari jumlah yang sebenarnya. Jumlah sebenarnya itu jumlah orang yang ada di dalam kapasitas tersebut. Nah, lanjut. Amortizes point for operation may be uncatchable in real-time system. Batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real-time. Nah, di sini dijelaskan kalau ada batas operasi yang mungkin tidak dapat diterima dengan sistem real-time. Real-time itu berarti sistem yang secara langsung dia bekerja itu secara langsung, dia secara real time, dia seperti itu. Terus yang ketiga ada insertion and deletion at interior positioning of an array are expensive. Penyisipan atau memasukkan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Di sini linked list itu merupakan alternatif untuk array based sequence, yang dimana array based sequence itu memiliki beberapa limitation atau batasan. Dan daftar tertaut itu adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Jadi di sini dijelaskan kalau ada 3 batasan untuk array based sequence. Yang pertama itu panjang arraynya, terus batas operasinya, sama penyisipan dan penghapusannya itu memerlukan biaya yang mahal. Nah, untuk menghindari keterbatasan ini, orang-orang itu mengakalinya dengan menggunakan daftar tertaut atau linked list, yang dimana dianggap sebagai alternatif dari array sequence. Nah, it relies on a more distributed representation in which a linked object, known as a node, is allocated for each element. Each node is maintained as a reference is an element and one more reference to the neighboring node in order to collectively represent the linear order of the sequence. Nah, hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node itu dialokasikan untuk setiap elemen. Jadi untuk setiap elemen atau setiap value yang ada di dalam daftar tertaut, ada di dalam tiap-tiap elemennya itu yang namanya node, yang dimana setiap node itu menyimpan referensi ke elemennya, dan satu atau lebih itu referensi ke node tetangganya. Node tetangga berarti node yang di sebelahnya, untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan linked list tersebut. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau linked list itu memiliki beberapa limitation atau batasan juga, tapi di sini cuma 2 saja yang dijelaskan. Yang pertama ada element of the linked list cannot be efficiently accessed by a numeric index K. Elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Terus yang kedua itu we cannot tell just by examining of
a node if it is a second, fifth, or 20 node in the list. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, ke-20, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke single linked list yang merupakan salah satu dari bagian linked list tersebut. Single linked list atau daftar tertaut yang tunggal. Single linked list itu adalah sebuah bentuk atau form simple is a collection of a node that collect linear sequence. Jadi dijelaskan di sini kalau daftar tertaut tunggal itu dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Nah, contohnya seperti ini. Ini elemen. Nah, ini kan anggaplah linked list ini. Ini elemen, terus dia elemennya tuh masuknya dari arah sana aja. Jadinya arah pandangnya ke sana. Di sini juga ada keterangan next, sama ini ada node-nya juga. Terus di sini dijelaskan each node store a reference to an object that is an element of the sequence, as well as a reference to the next node of the list. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Nah, the first and the last node of a linked list are known as a head and tail of the list representative. Jadi di sini dijelaskan kalau node pertama dan terakhir dari daftar tertaut atau linked list itu dikenal sebagai head dan ekor atau tail. Nah, jadi misalkan ada linked list begini, dari sini dia kan di sini kan, nah masuknya arahnya dia ke sana, berarti ini yang paling depan. Nah, yang paling depan itu atau yang paling node pertama dia itu disebut sebagai head, sedangkan yang paling ujung ini dia itu dianggap sebagai ekor atau tail. Nah, oke, lanjut. By starting at a head and moving from one node to another by following each node next reference, we can reach the tail of the list, traversing the linked list. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah ke suatu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya, dan dari setiap node kita dapat mencapai bagian ekor dan daftar, melintasi daftar tertaut. We can identify the tail as the node have a known and is the next reference. Kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai atau tail sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikutnya referensi. Because the next reference of the node can be viewed as a link or pointer to another node, the process traversing a list is also known as link hopping or pointer hopping. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node itu dapat dilihat sebagai link atau penunjuk ke node lain, proses melintasi daftar tersebut juga disebut link hopping atau pointer hopping. Oke. Minimal the link list instance should keep a representation of a head list without express reference to the head. There would be no way to locate the node or indirect any order. Nah, di sini dijelaskan kalau minimal instance atau sebuah hal
Dalam linked list itu harus menyimpan referensi ke bagian atas daftar. Tanpa referensi eksplisit ke kepala atau head, tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi kode tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Terus an explicit reference to the tail node, not required but preferred to prevent the traversing the rest of the list. Referensi eksplisit ke simbol tail tidak wajib, namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Count of the total number of nodes that comprise the list size that required to avoid traversing the list of the count. Jumlah total node yang termasuk ke dalam daftar tidak wajib, lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Oke, kita masuk ke insert element at the head of single linked list, atau masukkan elemen di kepala atau head daftar tertaut tunggal. Nah, mungkin saya baca saja bahasa Indonesianya. Properti penting dari daftar tertaut itu adalah tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan, yang menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkahnya untuk menyisipkan elemen itu: pertama, membuat simpul baru, terus atur elemennya ke elemen baru, terus atur tautan berikutnya untuk merujuk ke head saat ini, terus atur head daftar agar menuju ke node baru. Masukkan elemen di tail daftar tertaut tunggal. Buat simpul baru, tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, atau referensi ekor berikutnya ke arahkan ke simpul baru ini. Perbarui referensi ekor ke node baru ini. Nah, ini terus menghapus elemen dari daftar. Nah, ini dia CRUD-nya, atau biasanya itu kalau dia ada namanya CRUD. CRUD itu merupakan basic dia. Di sini juga dijelaskan kalau tentang CRUD-nya. Yang pertama ada untuk memasukkan, kedua ada untuk memasukkan. Di sini sama juga, yang pertama itu memasukkan elemen di kepala. Berarti kalau di kepala berarti dia itu memasukkan sebuah elemen di depan. Sedangkan kalau di ini memasukkan elemen di ekor, dia itu berarti di belakang, karena kan ekor di belakang. Nah, terus yang terakhir itu ada yang menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dan daftar, kita harus dapat mengakses node tersebut sebelum node terakhir agar untuk menghapus node terakhir. Kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara untuk menghapus node ini adalah memulai dari awal, tidak mencari keseluruhan daftar. Urutan operasi link hopping seperti ini bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Ya baik, di sini ada kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menerapkan stack dengan single linked list. Nah, implementasi stack ini mempertahankan dua variabel, yaitu head dan size. Terus tumpukan atau stack itu menggunakan kelas non-public node untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam suatu tumpukan, dan bisa juga dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari tumpukan atau stack. Objek node ini menyimpan dua variabel, yaitu elemen dan next. Mungkin kita bisa coding sesuai dengan apa yang ada di modul, tapi ini tidak jauh berbeda dengan
yang kita pelajari sebelumnya tentang stuck dengan antrian, yang dimana konsep stuck dan antrian itu sudah pasti ada kayak pushnya, terus ada kayak popnya, terus ada kayak first first out first out sama last first in dan last out gitu, livo atau sejenisnya lah. Kita buat coba. Oke, di file baru ini kita kasih kanan, terus ini kita kasih kiri. Oke, saya mulai coding di sini. Pertama saya jelas ada kelasnya, kelas linked list, linked stock. Terus di dalamnya lagi ada kelas node, di dalamnya itu ada slot semena-mena.
Ya baik, di sini saya sudah mengcoding tadi untuk implementasinya. Yang ini implementasi stack with single linked list. Nah, nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, sama yang seperti yang di modul, seperti ini juga. Nah, ini dimulai dengan perintah spush, di mana S itu merupakan sebuah singkatan atau perwakilan dari linked stack. Terus di push nilai-nilainya yang ini 10, 15, 3, 17, 0, dan 2. Setelah itu masuk ke ini stack learn, mau dihitung panjangnya berdasarkan metode learn. Terus di print lagi linked stacknya itu, mau dilihat seberapa panjang dan elemen-elemen apa saja yang sudah ada di dalam linked stack ini. Setelah itu kita pop 2 kali, terus kita ukur lagi kembali panjangnya, terus kita tampilkan lagi berapa banyak elemen yang ada di dalam linked stack ini, dan hasilnya seperti ini. Yang mula-mula itu stack lainnya itu ada 6, di mana elemennya itu ada 2, 0, 17, 3, 15, dan 10. Terus kita pop dengan 2 kali perintah pop, yaitu pop pertama itu 2 dan pop kedua itu yaitu 0. Kenapa? Karena di sini itu perintah pop itu untuk menghilangkan dan mereturn kembali value pada indeks pertama. Indeks pertama itu kan 2, di pop kan di return di sini, terus dia hilang dari list. Setelah itu kita pop lagi, yang tadinya ini indeks 1, jadinya itu indeks ke 0, jadinya dia lagi terpop, jadi hilang 2 dan 0 nya. Makanya di sini yang tadinya 6 dikurang 2 jadi 4, jadi stack length-nya 4. Terus kita cek lagi keadaannya, ternyata 17 yang ini yang tadinya indeks kedua sudah berubah menjadi indeks pertama. Jadi kalau misalnya kita pop lagi nih, pasti yang muncul nanti itu popnya itu 17, terus 17 itu menghilang dan panjang stack length-nya itu akan menjadi 3, seperti itu. Nah, implementasinya. Ya baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisis operasi linked stack. Yang dimana di sini dijelaskan kalau semua metode selesai dalam waktu konstan dengan kasus terburuk. Analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Terus penggunaan uang adalah 0 dengan ON dengan N adalah jumlah elemen saat ini yang ditumpukan. Nah, ini ada operasinya, ada push, pop, top, learn, dan is empty. Terus kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menerapkan antrian atau queue ke dalam single linked list. Nah, hal ini memastikan bahwa waktu itu kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, yaitu head, tail, dan size, untuk menghindari melintasi daftar atau list. Elemen ditambahkan enqueue ke akhir daftar dan dihapus enqueue dari depan daftar, sesuai dengan konsep antrian itu sendiri. Terus perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail dan referensi. Selama enqueue, node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi head baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Oke, ini ada implementasinya, ini codingannya. Kebetulan saya sudah mempunyai codingannya. Yang ini khusus kui. Nah, jadi dia bedanya, dia itu menggunakan konsep dari kui atau antrian, yang dimana antrian itu konsepnya berbeda dengan yang list tadi. Kalau yang list tadi itu kan lebih ke push, lebih ke stack. Tapi kalau yang antrian itu dia lebih kompleks lagi dia.
dia lebih kompleks, terus lebih sulit lagi daripada stack. Coba kita tes, tapi sebenarnya konsepnya sama, hampir sama lah. Nah, perintahnya juga hampir sama, beda-beda nama saja, sama penempatannya bagaimana. Nah, di sini ada sebuah elemen key yang mewakili linked queue. Terus key and queue ini merupakan sebuah metode untuk menambahkan elemen ke dalam linked queue ini. Kita tambahkan 10, 15, 3, 17, 0, dan 2. Terus kita cek lagi menggunakan len, yang dimana len itu merupakan metode untuk menghitung seberapa panjang antrian saat ini. Nah, antrian saat ini panjangnya 6, terus elemen-elemen dari 6 panjang 6 ini yaitu yang pertama 10, yang kedua 15, yang ketiga 3, yang keempat 17, yang kelima 0, yang keenam 2. DQ ini bertindak sebagai top, namun posisi DQ-nya itu di awal ya, di awal antrian. Nah, kita DQ, nah, kita hilangkan posisi pertama dan posisi kedua karena 2 kali dipanggil, jadi 10 dan 15-nya hilang. Kita cek lagi panjangnya berubah jadi 4, dan kita cek lagi antriannya sisa 4, yaitu 3, 17, 0, dan 2. Nah, seperti itu untuk linked queue. Kita masuk ke menerapkan antrian dengan circularly linked list atau implementing a queue with circularly ya, circularly linked list. Coba saya cek. Nah, ini circular linked list. Oh, ini tarikan ini queue, yang ini queue. Oke. Daftar tertaut melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama. Dalam daftar tertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke bagian atas daftar. Daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yaitu tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi tersebut tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klaim. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut seperti DQ, terus elemen layanan I dan NQ. Yang terus materi selanjutnya itu menerapkan antrian dengan circularly linked list. Implementasi hanya mempertahankan dua variabel tail dan size. Referensi ekor berikutnya ditetapkan ke kepala atau head diri ekor berikutnya. Kelas circularly mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen terdepan dan menyisipkan di belakang. Hal ini dicapai untuk menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Self tail itu sama dengan self tail next. Ini implementasinya sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi, tapi ini dia bentuknya melingkar, jadinya infinity. DQ itu menghapus elemen dari awal antrian melingkar. Nah, dia menghapus ini. Nah, ini bisa dilihat kalau ini dia circularly atau itu berbentuk lingkaran dia. NQ itu menambahkan elemen ke akhir ekor dia.
menambahkan elemen di akhir ekor itu secara tidak langsung berarti menambahkan ke posisi yang paling belakang dia, karena kan konsep antrian. Nah mungkin ada orang langsung ambil antrian dari depan kan pasti dari belakang. Nah itu logika dasar dari antrian itu sendiri, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu double linked list atau daftar tertaut ganda. Di sini ada motivation, di dalamnya itu ada dua, in a single linked list each mode maintains reference to the node in the immediately after it. Terus yang kedua, limitation of single list itu terbagi menjadi dua. Nah, it is difficult to efficiently delete a node at the tail of the list. Terus more generally, we cannot efficiently delete an arbitrary node from interior position of the list if only given reference to that node. This is because we cannot determine the node immediately process the node to delete, yet that node need to have its next reference update. Motivasi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Yang kedua, keterbatasan daftar tertaut tunggal. Yang pertama, sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Yang kedua, secara umum kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang dihapus, namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Nah, ini dia gambarannya. Nah, terus batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut tunggal ganda, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda, maka membantu menampilkan node khusus di ujung daftar, node header di awal daftar, dan node trailer simpul trailer di akhir. Node tiruan ini disebut sentinel, tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom berikutnya pada header mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya pada cuplikan mengarah ke header. Ini gambarannya seperti ini. Penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang mengubah. Semua penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Nah, memasukkan sebuah value ke dalam daftar tertaut ganda. Nah, di dalam ini kasus pertama itu ada node-nya atau catatannya memasukkan posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong, ini seperti ini. Nah, terus yang kasus kedua memasukkan di awal daftar dia ini. Nah, kalau yang menghapus node dalam daftar tertaut ganda itu menggunakan sentinel, yang dimana sentinel itu kita bahas di atas berupa node tiruan. Nah, implementasi yang sama dengan yang digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir. Nah, menghapus node di lokasi yang sembarang. Dan di sini ada implementasi dasar daftar tertaut ganda. Nah, yang dimana
dideklarasikan kelas dasarnya yang bernama double linked base, terus kelas node-nya. Nah, kelas node-nya ini terus dibuatkan lagi ini referensinya dev init, ada head trailer, header, trailer size. Terus len-nya untuk panjang dari linked list-nya. Terus disempeti itu untuk mengecek apakah linked list-nya itu kosong atau tidak. Ada insert when itu berarti memasukkan di antara, berarti dia itu sembarang tempat. Nah, di sini dia gunanya. Terus ada delete node. Nah, delete node berarti dia itu menghapus node yang ada. Melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Lihat pada slide 24 dan 25 yang tadi, yang ini. Setelah itu kita masuk ke menerapkan DQ dengan double linked. Nah, implementasi DQ antrian ujung ganda berbasis array yang sebelumnya tercapai operasi dalam waktu yang diamortisasi karena kebutuhan sekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar tetap ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi DQ dalam waktu kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel atau sebuah node tier 1, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dan DQ yang disimpan adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ tidak kosong. Kalau DQ kosong berarti tidak bisa. Terus demikian pula node tersebut sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari DQ. Metode insert when dan delete node itu diwarisi di kelas untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal atau di akhir DQ. Nah, dengan seperti ini kita bisa implementasikan mungkin ini karena terlalu sulit jadinya ya, ini
Ya baik, di sini sudah saya buat codingannya, tinggal implementasinya saja. Kalau implementasinya mungkin kita bisa ini saja dia. Tiga saya dari sini supaya lebih. Oke. Oke, di sini bisa dilihat untuk ininya sudah sesuai dengan ini, sesuai dengan modul. Nah, di sini ada line of DQ-nya. DQ-nya ini ada 5. Terus di delete yang headnya berarti yang paling depan sama tailnya yang paling belakang. Terus diukur lagi nya dari 3 karena 5 dikurang 2 sama dengan 3. Terus sisanya itu berarti selain 20 dan 10, 1, 5 dan 15. Sepuluh jadi min 1, insert plus min 1. Oh ya, agak beda karena inputannya berbeda tapi sebenarnya sama jadi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu daftar posisi ADT atau linked position of abstract data type. Nah, tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan atau stack, queue, dan DQ. Nah, hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima pelayanan. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang sedang mengantri untuk membeli tiket, mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu?
Hal itu memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kami tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal hingga akhir, sampai seterusnya. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu sendiri. Misalnya mungkin mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada di garis depan. Gambarnya seperti ini. We wish to be able to identify of position of element in sequence without the use integer index. Nah, contoh lainnya itu pengolahan kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Karakter ini merujuk kepada huruf. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih lanjut, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inherent dalam A dokumen, seperti awal bagian tertentu, tanpa tergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian, yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Misalnya kita menggunakan referensi node sebagai posisi, daftar tetap menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang dalam referensi ke node yang relevan. Oleh karena itu, saat menggunakan pengembangan ADT di mana referensi dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Oleh faktanya, kelas double linked base memiliki metode insert between dan direct node seperti yang kita sudah buat tadi, yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek, enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tertaut. Yang pertama itu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi, node tingkat rendah, atau ketergantungan kami pada penggunaan node sentinel atau node yang ditiru. Kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan penggunaan mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi untuk mencegah salah satu urusan pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Daftar posisi ADT memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen, juga menyediakan tipe data abstraksi posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar, kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang mendukung metode berikut. P elemen mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan berbagai nilai balik dari metode lainnya. Nah, adapun ADT daftar posisi L mendukung metode pengaksesan seperti berikut. Yang L first itu mengembalikan posisi elemen pertama atau tidak ada jika L kosong, L last mengembalikan posisi elemen terakhir, dan non jika L kosong, terus L before mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P,
atau non jika P yang adalah pertama posisinya. Terus L after mengembalikan posisi L setelah posisi P atau non jika posisinya itu merupakan posisi yang terakhir. L is empty mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun dan mengembalikan jumlah elemen dalam daftar, dan iter mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Dalam posisi ADT juga mencakup metode pembaruan berikut. At first itu menyisipkan elemen baru di depan L, mengembalikan posisi elemen baru. Elemen last itu menyisipkan elemen baru di belakang L untuk mengembalikan posisi elemen baru. At before sisipkan elemen baru tepat sebelum posisi P di L, kembalikan posisi elemen baru. Terus at after menyisipkan elemen baru tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. Replace itu menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Dan delete itu menghapus elemen dari posisinya di L sehingga posisinya itu menjadi tidak valid. Nah, beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh memanggil metode elemen pada posisi tersebut. First element, last element. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Karakter ADT menyediakan dukungan untuk fungsi iter. Pengguna dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk transversal maju dari daftar bernama data. Dia operasinya ada at last, first, at after, before, dan lain sebagainya. Nah, yang implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, implementasi seperti ini, itu mengambil base yang dari double linked base. Nah, itu sebenarnya hampir sama saja dengan yang ini, cuman dia ada beberapa metode yang khusus dia. Proporsi setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tetap ganda. Kami mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah kami. Menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita mendefinisikan kelas posisi yang dilarangkan di dalam kelas daftar posisi. Berbagai metode positionalist kami mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu kita mendefinisikan EQ dan NE, metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Memvalidasi posisi. Setiap kali metode kelas positioning list menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama valid. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertahu, dan juga referensi ke instan daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggilan mengirim instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kami juga mendeteksi instance posisi yang dimiliki daftar, tapi itu mengacu pada node yang tidak menjadi bagian dari daftar. Delete node itu kelas dasar yang menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihasilkan dan tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Metode akses pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mendasari dengan penerapan daftar tetap ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT.
Metode ini bergantung pada utilitas validat untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instance posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan warisan, metode utilitas insert between diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang baru diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Menyortir daftar posisi, kami menerapkan algoritma penyisipan sortir atau sort. Kami mempertahankan 3 variabel, yaitu penanda, posisi paling kanan dari bagian daftar yang diurutkan, pivot, posisi tepat setelah penanda, dan walk untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Nah, seperti ini. Nah, studi kasus mempertahankan frekuensi akses daftar favorit ADT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh itu seperti browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut: akses, hapus, dan top. Akses mengakses elemen, menambahkan jumlah aksesnya, dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Hapus yaitu menghapus elemen dari daftar favorit. Top itu mengembalikan iterasi dari elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit diurutkan. Setiap kali suatu item diakses, hitungnya itu bertambah dan posisinya itu disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyusupan sort. Yang menggunakan positioning list sebagai dasar struktur data. Setiap elemen positioning list adalah turunan dari kelas item, memiliki 2 elemen value count, menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dan daftar untuk mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-public. Metode top count mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Nah, implementasinya seperti ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan waktu K. Lokalisasi referensi. Sekali suatu elemen diakses, mungkin besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya elemen web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan memanfaatkan lokalistik referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali akses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat, namun urutan penyortirnya itu hilang karena heuristik ini. Terus pertimbangan, misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2. Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, maka setiap elemen pada setiap saat pertama kali diakses itu seperti ini. Dengan demikian, waktu yang untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional n kali n plus n kali n plus 1 per 2. Jadi kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Jika waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini, jadi dalam hal ini heuristik perpindahan ke depan lebih cepat. F-nya itu tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Pertukaran dan heuristik pindah ke depan. Versi MTFF mempertahankan elemen dalam daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah akses ketika ada diminta untuk menemukan
elemen yang paling banyak diakses. Kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top sebagai berikut. Kami menyalin semua entry daftar favorit kami ke daftar lain bernama term. Kami memindai daftar term sebanyak kali di setiap pemindaian. Kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Hapus entry ini dari term dan laporkan hasilnya. Implementasi metode ini memerlukan waktu OKN jika K konstanta itu metode top berjalan dalam waktu, dalam jika K sebanding N lalu top berjalan dalam waktu. Urutan berbasis tautan versus urutan berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array, dia itu menyediakan akses ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar taut menyediakan waktu untuk mengakses elemen atau waktu jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batasan asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien. Struktur berbasis array versus struktur taut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruangan untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Keuntungan urutan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau konstruksi susunan dinamis. Yang kedua, struktur basis tautan pendukung penyisipan dan penghapusan waktu. Pada posisi sewenang-wenang, hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert dan pop dari kelas daftar Python membutuhkan n kurang k di plus 10 untuk operasi pada indeks k karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang materi daftar tertaut atau daftar linked list. Dimana linked list itu merupakan sebuah alternatif lain dia selain dari stack, terus queue dan dequeue. Nah, seperti itu singkatnya. Tapi penggunaannya itu berbeda. Terus konsepnya itu agak berbeda sedikit, tapi sebenarnya hampir sama saja dia. Ada firstnya, ada isempetinya, ada lennya, ada insertnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.